Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sholat sebagai ketenangan jiwa orang-orang yang marifat padanya. Yang menjadikan sholat sebagai tempat mengungsinya roh-roh yang suci. Yang menjadikan sholat sebagai tempat naiknya para pecinta ke dalam derajat yakin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikut hingga akhir hari kiamat amin. Berikut ini adalah sebuah renungan ruhani dengan judul, Dalam Sujudku Kutemukan Tuhanku. Sebuah renungan dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan sepi yang menggigit meski ramai di sekelilingmu? Pernahkah engkau mencari makna di tengah hiruk-pikuk kehidupan, namun yang kau dapati hanya kehampaan? Jika iya, maka barangkali sujudlah tempat temu terbaik antara dirimu dan Tuhanmu. Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, tidak hanya mengajarkan hukum syariat tentang sholat, tapi menyibak tabir makna terdalam dari gerak-gerik tubuh yang penuh rahasia. Ia mengajarkan bahwa sujud bukan hanya raga yang menempel di bumi, melainkan ruh yang menengadah ke langit. Sujud adalah titik paling rendah seorang hamba, namun justru menjadi tempat paling tinggi untuk meraih kedekatan dengan Allah. Sujud, titik rendah yang mulia. Al-Ghazali menulis dengan penuh kelembutan, bahwa hakikat ibadah bukan pada gerakan, bukan pada bacaan, bukan pula pada hafalan, tapi pada kehadiran hati. Dan puncak dari kehadiran itu adalah saat dahi menyentuh bumi. Dalam sujud, seorang hamba melepaskan segala ego. Ia hadir bukan sebagai pejabat, bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai orang terpandang, melainkan sebagai hamba yang hina, lemah, penuh dosa, namun berharap penuh pada cinta Tuhannya. Al-Ghazali berkata, sesungguhnya, kemuliaan seorang hamba tergantung sejauh mana ia mampu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan tidak ada kerendahan yang lebih agung dibandingkan sujud yang penuh kesadaran. Sujud dan rahasia kedekatan. Banyak orang mendirikan sholat, namun sedikit yang merasakan nikmatnya. Banyak yang bersujud, namun tak semua menemukan Tuhan di sana. Mengapa? Al-Ghazali menjelaskan, karena hati mereka belum hadir, pikiran mereka masih sibuk dengan dunia, dan lidah mereka sekadar mengucap tanpa rasa. Padahal, saat seorang hamba bersujud dengan kehadiran hati, ia seolah ditarik ke hadiratnya. Ia merasakan bahwa dirinya kecil, fana, dan Allah lah yang maha kekal. Sujud menjadi bentuk komunikasi paling jujur, karena tak ada bahasa selain bisikan kalbu. Imam Al-Ghazali menulis, ketika engkau sujud, engkau sedang berbicara tanpa suara. Engkau menangis tanpa air mata. Engkau meratap tanpa kata, namun Tuhanmu maha tahu. Ia tahu isi hatimu. Ia mendengar desah rindumu. Ia melihat air matamu yang tumpah di sajadah malam. Tangis di balik sujud. Sujud bukan sekadar formalitas ibadah. Ia adalah tempat melabuhkan seluruh kesedihan. Ketika manusia telah kehilangan tempat curhat, maka bumi sajadah menjadi tempat curahan paling setia. Tidak akan ada yang mencibir, tidak akan ada yang menilai. Yang ada hanya engkau dan dia. Al-Ghazali menuturkan bahwa sebaik-baik tempat mencurahkan segala luka adalah sujud yang dilakukan di keheningan malam. Sujud di saat semua makhluk tertidur, di saat hanya bintang-bintang yang menjadi saksi, dan Tuhan turun ke langit dunia mengundang para hambanya untuk meminta apapun yang mereka butuhkan. Sujud dan pengakuan diri. Dalam sujud, seorang hamba mengakui betapa kecil dan lemahnya ia. Ia sadar bahwa selama ini ia telah berjalan jauh dari Tuhannya. Ia telah mengejar dunia, mengabaikan akhirat. Dan sujud menjadi pintu pulang yang sunyi, namun penuh kehangatan cinta. Al-Ghazali menyampaikan bahwa salah satu hikmah sujud adalah membangunkan jiwa dari kelalaiannya. Sujud mengingatkan bahwa dari tanah kita berasal, ke tanah pula kita akan kembali. Maka mengapa begitu sombong? Mengapa begitu angkuh? Wahai jiwa, mengapa kau tinggikan dirimu, padahal asalmu dari tanah yang hina?
Bukankah dengan sujud, engkau kembali kepada hakikatmu sebagai hamba? Sujud dan cinta yang tak terucap. Al-Ghazali memandang bahwa puncak ibadah bukanlah ketakutan semata, tapi cinta. Cinta yang murni, yang tidak tergantung pada balasan surga atau ancaman neraka. Cinta yang membuat seorang hamba rela bersujud sepanjang malam, meski kakinya bengkak, meski matanya sembab, karena rindu pada Rabb-Nya. Dan hanya dalam sujud, cinta itu menemukan saluran paling jujur. Tak ada keindahan yang lebih tulus dibandingkan bisikan cinta di antara linangan air mata dalam sujud panjang. Sujud adalah pelukan jiwa kepada Rabb-Nya. Ia tak tampak, namun menghangatkan. Ia tak terdengar, namun menenangkan. Sujud sebagai jalan marifah. Imam Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa orang-orang arif menjadikan sujud sebagai wasilah menuju makrifatullah, pengenalan sejati terhadap Allah. Mereka tidak lagi hanya mengenal Allah melalui nama-namanya yang indah, tapi juga melalui kehadirannya dalam lubuk hati mereka yang terdalam. Mereka bersujud bukan karena perintah semata, tapi karena rindu. Mereka tidak menghitung rakaat, tapi menimbang rasa. Dan ketika mereka bersujud, seluruh dunia seolah sirna. Yang ada hanya Zat yang Maha Indah, Maha Dekat, Maha Pengasih. Jika engkau ingin mengenal Tuhanmu, maka perbanyaklah sujudmu. Karena dalam sujud itu ada cahaya yang akan menerangi relung jiwamu. Sujud dan jalan taubat. Dalam sujud, seorang hamba kembali. Ia meninggalkan segala maksiat, menyesali semua dosa, dan menyerahkan dirinya sepenuh hati kepada Tuhannya. Air mata yang jatuh di sajadah adalah saksi dari taubat yang tulus. Al-Ghazali menganjurkan agar setiap sujud dijadikan momen untuk bertobat. Karena bisa jadi, sujud itu adalah sujud terakhir sebelum nyawa dicabut. Maka jangan pernah lewatkan sujud tanpa tangisan dan penyesalan. Setiap kali kau sujud, bisikkanlah kepada Tuhanmu, "Wahai Robku, hamba datang membawa dosa. Namun hamba datang juga membawa harap. Terimalah hamba, meski hamba tak pantas." Sujud dan kebebasan jiwa. Dunia mengikat manusia dengan ribuan beban. Harta, jabatan, keluarga, ambisi. Namun saat seseorang bersujud, semua beban itu rontok. Ia bebas. Ia terlepas dari semua yang fana. Ia hanya bersama Allah, dalam kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Al-Ghazali menulis bahwa orang yang merasakan kenikmatan sujud, akan merasa bahwa dunia ini hanyalah persinggahan. Dan puncak kebahagiaannya bukan pada apa yang dimiliki, tapi pada berapa lama ia bisa berlama-lama dalam sujud. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Namun sujud adalah pintu rahasia menuju kebebasan. Sujud, akhir dari semua perjalanan. Saudaraku, hidup ini adalah perjalanan pulang. Dan sujud adalah akhir yang paling indah. Jika kelak kita dipanggil Allah, tidakkah kita ingin kematian datang dalam keadaan bersujud? Tidakkah kita ingin tubuh ini terlipat rapat di bumi sambil ruh terbang menuju langit? Al-Ghazali mengisahkan bahwa para kekasih Allah sering berdoa agar dijemput ajal dalam sujud. Karena sujud adalah kondisi paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Maka beruntunglah orang yang wafat dalam keadaan sujud. Mati dalam sujud adalah kematian para pecinta. Ia wafat dalam dekapan Tuhan yang ia rindukan sepanjang hidupnya. Penutup, dalam sujudku, kutemukan Tuhanku. Wahai saudaraku, jika engkau kehilangan arah, maka sujudlah. Jika engkau dirundung duka, maka sujudlah. Jika hatimu gersang, maka sujudlah. Jika jiwamu gelisah, maka sujudlah. Karena dalam sujud itulah Tuhanmu menantimu. Imam Al-Ghazali tidak sekadar menyuruh kita sholat, tapi mengajarkan kita bagaimana menemukan Allah dalam tiap geraknya. Dan sujud adalah puncaknya, tempat di mana segala kehampaan lenyap, diganti dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Maka jangan pernah tinggalkan sujud. Jangan buru-buru bangun dari sujud. Panjangkanlah, rasakanlah, menangislah, dan temukanlah Tuhanmu di sana.
Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang yang bersujud padamu, baik di dunia maupun akhirat. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu mencicipi kedekatan pada Zat-Mu di dalam sujud. Dan jadikanlah kami meninggal dalam keadaan bersujud padamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.